Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Analisa Ava. Kalau kemarin di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia saya membahas tentang peramalan. Hari ini lebih detail lagi. Kalau sudah diramal, tentunya ada proses selanjutnya, yakni pengadaan atau seleksi karyawan atau SDM yang akan terlibat di karyawan yang kita miliki. Seperti apa pengadaan dan seleksi ini? Bab ini merupakan bab ketiga dari materi manajemen sumber daya manusia. Kalau pertemuannya sudah memasuki pertemuan ketujuh ya, di mata kuliah yang saya ampu ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu ini. Hari ini kita akan bahas tentang kenapa kita belajar pentingnya pengadaan SDM dan seperti apa proses seleksi itu. Di bab ini nantinya akan dibahas tentang pentingnya pengadaan SDM, kedua dasar pengadaan SDM dan spesifikasi pekerjaan serta evaluasi pekerjaan dan proses pengadaan SDM. Perlu diketahui bahwa karyawan adalah aset utama perusahaan. Berhasil tidaknya perusahaan tergantung pada kemampuan karyawan yang dimilikinya. Karyawan sebagai manusia memiliki pemikiran, perasaan serta status latar belakang yang heterogen, sehingga perlakuan terhadap karyawan berbeda dengan perlakuan terhadap mesin. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa khususnya ini teman-teman adik-adik mahasiswa, para mahasiswa saya, wabil khusus ini untuk dijadikan sebagai gambaran bahwa karyawan ini merupakan aset terbesar ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa demikian? Karena maju apapun perkembangan teknologi yang berkembang di dunia maupun di pasar global, ini masih tetap memanfaatkan tenaga manusia. Nah, sehingga kenapa karyawan ini disebut sebagai bagian yang sangat urgen dalam perusahaan, yaitu karena perusahaan atau karena karyawan ini merupakan aset yang dimiliki, aset utama yang dimiliki oleh perusahaan. Bahkan ada bahasa bahwa keberhasilan sebuah perusahaan itu tergantung dari karyawan yang dimiliki. Sebaliknya, kemorosotan bahkan terjadinya degradasi yang dialami oleh perusahaan itu juga bisa saja disebabkan karena karyawan. Sehingga karyawan ini merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Goal yang mau disampaikan di pengantar saya ini sebenarnya ada pada posisi di mana karyawan itu memiliki peran yang sangat vital untuk kemudian dirawat oleh masing-masing perusahaan. Dan perlu diketahui, kenapa ini harus saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang barangkali menyimak hari ini dan kebetulan punya usaha dan punya karyawan. Kadang pemilik perusahaan itu tidak berpikir bahwa antum kan bekerja di perusahaan saya, mau dibagaimanapun ya terserah saya, kira-kira begitu. Padahal cara pandang seperti itu menurut saya salah. Memang fungsi utamanya karyawan itu memang dipekerjakan oleh kita. Tetapi ingat bahwa karyawan ini memiliki cara pandang, memiliki perasaan, memiliki status dan latar belakang yang heterogen. Heterogen ini yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Sehingga perlakuan kepada karyawan itu jangan disamakan dengan perlakuan kepada mesin. Yes, kalau mesin, apa yang diinginkan oleh manusia itu bisa dijalankan atau bisa maunya kita sebagai manusia. Tapi kalau karyawan yang memang manusia, ya tidak mungkin kita kemudian memanfaatkan mereka atau memberikan mereka pekerjaan yang berat dan tidak sesuai dengan apa yang mereka
bebani atau tidak sesuai dengan beban yang mereka terima, kira-kira begitu. Nah, dalam konsep pengadaan SDM ini, kenapa karyawan itu menjadi sesuatu yang sangat utama bagian dari sektor sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan? Ya karena memang karyawan ini memiliki peran bagaimana kemudian mereka betul-betul mendorong agar perusahaan yang kita pimpin ini bisa berkembang luar biasa dan bisa berkembang sesuai dengan yang diinginkan oleh kita bersama. Perlu diketahui bahwa karyawan ini bisa saja munculnya ide itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karyawan ini punya pikiran. Yang dimaksud dengan punya pikiran ini, bisa saja ide-ide kreatif itu untuk pengembangan perusahaan muncul dari seorang karyawan. Ini yang harus digarisbawahi oleh kita semua. Artinya apa? Seyogyanya kita sebagai pimpinan perusahaan berusaha semaksimal mungkin agar karyawan itu tidak hanya saja dipekerjakan, tapi mereka itu diajak diskusi. Bisa saja pengembangan perusahaannya kita ini, yang kita miliki ini, berkembang karena cara pandang karyawan yang luar biasa. Sehingga bagi para pengusaha-pengusaha memanfaatkan karyawan yang kita miliki, tidak hanya sekedar mereka dipekerjakan, tapi diajak diskusi mereka. Bisa saja ide-ide pengembangan, inovasi-inovasi pengembangan perusahaan itu karena cara berpikir karyawan yang luar biasa. Kira-kira itu untuk pengantarnya. Nah, dilanjutkan bahwa kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa kualitas dan kuantitas ini penting bagi perusahaan. Sehingga mengapa dalam perusahaan itu ketika mau melakukan proses rekrutmen atau pengadaan karyawan harus dilakukan peramalan. Di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa meramal kebutuhan karyawan itu memang sebagian perusahaan menganggap itu hal yang biasa-biasa. Tapi padahal peramalan itu adalah sebenarnya proses awal untuk menentukan seberapa banyak kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Maka di sini disebut bahwa konsep kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Artinya apa? Ada proses peramalan itu meramalkan kira-kira perusahaan ini membutuhkan posisi apa saja. Setelah diketahui berapa jumlah posisinya dan kebutuhan perusahaan terhadap karyawan, maka baru pada proses selanjutnya dilakukan pengadaan karyawan. Nah, substansinya, intinya dari apa yang saya sampaikan dalam hal ini lebih kepada melihat kualitas. Berarti kalau kualitas ini sudah berbicara soal kemampuan, soal skill, soal kemampuan dia bekerja. Mereka punya kemampuan apa, kira-kira begitu. Sehingga imbasnya kepada kebutuhan yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau perusahaan membutuhkan bagian keuangan, maka minimal perusahaan harus mencari karyawan yang berkualitas. Kualitasnya itu apa yang dimaksud? Kualitas yang dimaksud ini lebih kepada, ya paling tidak mereka memiliki latar belakang mahasiswa ekonomi atau mahasiswa akuntansi, atau memiliki pernah berpengalaman di bidang keuangan menangani sebuah perusahaan yang tidak bermasalah, kira-kira begitu. Nah, kuantitas lebih kepada jumlah. Kenapa kuantitas ini penting untuk kemudian dihitung juga oleh perusahaan? Karena memang dalam kuantitas itu harus seimbang dengan kebutuhan. Maksudnya apa? Perusahaan harus menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan yang direkrut, harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contoh misalnya, perusahaan kita hari ini memproduksi produk yang akan diproduksi dan akan dijual kepada masyarakat itu jumlahnya 10.000. Sementara jumlah karyawan kita hanya 10 orang. Itu tidak seimbang. Sangat tidak seimbang. Sementara permintaan produksi ini cukup banyak sekali. Ya sebaliknya, produksi kita hanya 50 per hari, maka yang direkrut adalah sampai 15 atau 15.000 misalnya. Itu juga tidak seimbang.
maka kuantitas ini diukur dari seberapa jumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Artinya menyesuaikan. Kalau misalnya kuantitasnya, ke tingkat kebutuhannya, ini pekerjaan hanya bisa atau terkerjakan hanya dengan 10 orang, ya sudah. Terselesaikan dengan 10 orang, ya sudah, tidak apa-apa diselesaikan 10 orang itu. Sebaliknya juga apabila kemudian jumlah kebutuhan perusahaan sampai 10.000, hanya merekrut 5 orang, ya tidak akan maksimal pekerjaannya. Jadi menyesuaikan dengan kuantitas yang ada. Kuantitas yang ada itu disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Itu gambaran yang perlu diketahui oleh kita semua. Seperti apa dasar pengadaan SDM? Pengadaan SDM di sini harus mendapatkan perhatian yang serius serta didasarkan pada analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Yang terpenting adalah analisis pekerjaan, job analysis. Sejauh mana kebutuhan analisa pekerjaan yang kita miliki? Kira-kira analisisnya bagaimana? Kemudian uraian pekerjaan. Mereka akan bekerja apa? Akan dipekerjakan di bidang apa? Yang kedua, yang ketiga, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan lebih kepada rentetan atau kualifikasi yang dimiliki. Jadi kamu harus bekerja apa dan ini pekerjaannya. Evaluasi pekerjaan lebih kepada melakukan proses evaluasi terhadap pekerjaannya. Jadi ini berhubungan. Ada job analysis, job description, ada job specification, dan job evaluation. Mungkin itu nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang masih dalam pengadaan SDM. Nanti bagi Anda yang mau bertanya, khususnya mahasiswa saya, silahkan bertanya di kolom komentar itu. Dan hal-hal yang mungkin ada yang tidak dimengerti tentang proses pengadaan SDM ini, termasuk seleksi ini, nanti bisa saudara bertanya di kolom komentar. Terima kasih.